Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, para pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surah Al-Kahfi ayat 60 menginspirasi kita tentang bagaimana pendidikan bagi anak yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ini kisah Nabi Musa alaihi salam mengajar muridnya. Beliau mengajak muridnya untuk berjalan terus menyusuri tapak demi tapak hingga sampai bertemu dengan pertemuan dua lautan. Au amdiya huquba. Huquba itu dalam tafsirnya ada yang menafsirkan hukuba artinya 1 tahun. Ada yang menafsirkan 80 tahun. Majma'al bahraini, ada yang menafsirkan juga ini adalah pol timur, ujung timur dan ujung barat. Saudaraku sekalian, bisa dibayangkan ketika Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kepada muridnya untuk berjalan di sebuah perjalanan yang sedemikian panjangnya. Apa artinya, saudaraku sekalian? Ini menginspirasi kita terkait dengan pendidikan, bahwa mendidik anak itu harus dengan seluruh kekuatan yang kita miliki. Anak ini akan lahir, anak ini akan hidup pada zamannya, yang bisa jadi tidak seperti zaman yang kita alami sekarang. Tantangannya tentu berbeda, ya, teknologinya berbeda, fasilitasnya berbeda. Bisa jadi tingkat ekonominya juga belum tentu sama dengan apa yang dialami oleh kita orang tuanya ini. Maka menyiapkan generasi yang terbaik, menyiapkan generasi yang kuat, itu adalah sebuah keniscayaan. Sebagaimana kajian kita kemarin, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak itu yang cengeng, anak-anak yang gak kreatif, anak-anak yang terbentur sesuatu saja kemudian frustasi bunuh diri, anak-anak yang kehilangan jati dirinya, tidak mempunyai kebanggaan terhadap dirinya, terhadap agamanya. Maka untuk membentuk anak yang seperti ini tentu dibutuhkan kesungguhan di dalam mengajarnya. Maka berbagai macam pelajaran sesungguhnya tidak hanya menjejali anak-anak kita dengan pengetahuan saja, tetapi sesungguhnya itu juga memberikan pelajaran mental kepada anak-anak kita. Ketika tes, saya sering menyampaikan kepada guru-guru kami, Ustadz dan Ustadzah, tugas jenengan, tugas Anda sekarang adalah ngawasi tes. Tapi sesungguhnya ngawasi itu hanya pekerjaan fisik Anda. Sesungguhnya Anda sedang mengajar. Mengajar apa? Mengajar kejujuran, mengajar keteguhan, mengajar kesabaran, mengajar ketelitian, dan sebagainya. Kelihatannya anak mengejarkan soal pilihan ganda, tetapi sesungguhnya bukan itu yang diinginkan. Di balik itu ada nilai-nilai yang harus tertanam, nilai-nilai yang harus terkawal dengan baik. Di sana ada karakter yang harus dibangun, sehingga ketika seorang guru yang ngawasi tes ditinggal tidur, ditinggal main HP, ditinggal keluar kelas, sesungguhnya dia sedang mengajarkan nilai-nilai keburukan kepada anaknya. Ketika terjadi anak-anak kemudian nyontek kepada temannya, guru itu sedang mengajarkan ketidakjujuran. Ketika anak menemukan soal yang sulit kemudian dikerjakan sebisanya, bahkan ngawur, sesungguhnya guru itu sedang mengajarkan nilai kengawuran itu kepada anak-anaknya. Tidak ada kerja keras, tidak ada usaha sampai maksimal. Maka sesungguhnya mari kita sadari, wahai para guru, wahai para orang tua,
Janganlah anak kita ini dibuai dengan manja. Semua kebutuhannya dicukupi. Ketika ada anak ngeluh sedikit, kemudian orang tua mundur, kemudian orang tua menyerah. Begitu saja diberikan fasilitas itu. Betapa indahnya kalau kita mengajari anak-anak kita, "Yo nak, kalau kamu bisa puasa 1 hari penuh, nanti keinginanmu akan saya kabulkan. Kamu ingin punya tas baru, ingin punya sepeda baru, oke, saya ikuti, saya kabulkan. Tetapi syaratnya, ayo kerja keras dulu, ayo sungguh-sungguh dulu, tahan lapar, tahan nafsu, ya, bersabar menghadapi kondisi." Sehingga anak kita ajari dengan, kita tempa mentalnya dengan mental yang baik. Walaupun orang tuanya punya uang yang banyak, tetapi kemudian tidak serta-merta memberikan uang dengan cuma-cuma kepada anaknya. Kalau perlu anaknya diajari untuk berbisnis, ya, menjual 1 barang, 2 barang, di mana dia akan terlatih mentalnya. Ketika anak merasakan ditolak tawarannya, maka sesungguhnya dia mendapatkan ilmu. Jika anak membawa barang, dibawa ke dalam sekolahnya, ditawarkan kepada anaknya, sesungguhnya anak ini sedang belajar untuk mandiri, belajar untuk mencari penghidupan sendiri dengan kerja kerasnya, dengan kreativitasnya. Itu yang akan dibawa oleh anak-anak kita. Coba bayangkan saudaraku sekalian, kalau orang tuanya mentang-mentang berpunya, kemudian semuanya difasilitasi, uang diberikan, kendaraan difasilitasi, bahkan bisa jadi anaknya ingin sekolah ke sekolah tertentu yang mensyaratkan nilai yang tinggi, orang tuanya kemudian datang ke sekolah minta agar nilainya dirubah, misalkan agar nilainya direkayasa misalkan. Bahkan kemudian ketika anaknya butuh kerja, orang tuanya datang membawa uangnya, "Kamu butuh berapa? Bisa masuk ke jabatan ini butuh uang berapa?" Betapa kemudian anak-anak itu tidak pernah merasakan susahnya perjuangan, ya, tidak pernah merasakan pedihnya, ya, mencari penghasilan, pedihnya menggapai cita-cita. Kalau anak-anak kita tumbuh seperti ini, maka bisa jadi anak-anak kita akan kehilangan jati dirinya, menjadi anak yang lemah mentalnya, tidak siap dengan tantangan. Maka begitu berada di dunia kerja benturan dengan temannya, maka begitu cepatnya dia runtuh, kemudian kehilangan kendali, bahkan bisa jadi dia kemudian dengan cepatnya mengundurkan diri. Kenapa? Karena dia tidak punya rasa percaya diri, tidak punya bekal untuk menghadapi lingkungan yang dengan berbagai macam tantangannya. Maka inilah Surat Al-Kahfi ayat 60 ini menginspirasi kepada kita orang tua dan para guru semuanya agar mengajari anak itu dengan pelajaran yang sangat-sangat baik, sangat-sangat istimewa. Kalau perlu ajari anak kita misalkan kemah, ajak mereka camping di luar. Kalau perlu ajarkan mereka survival, ya, tidak perlu semua masakan disiapkan. Biarlah mereka mencari makanan sendiri, sehingga kreativitasnya muncul dia, ya. Kemudian daya saingnya muncul, daya tahannya akan muncul. Ajak dia hiking. Kenapa? Dalam hiking itu ada kesabaran, ada kesungguhan, ada kerjasama, ada berbagai macam pelajaran yang itu pasti nanti akan dibutuhkan anak-anak kita di dalam mengarungi kehidupannya. Maka insya Allah kalau kita mendidik anak-anak kita dengan baik, mereka akan tumbuh dengan berbagai macam karakter yang baik. Mereka akan mempunyai bekal yang baik pula di dalam mengarungi kehidupan ini. Demikian inspirasi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.